Hadirin yang terhormat, Warta Ekonomi mempersembahkan Awarding Indonesia Best BUMD Awards 2025. Acara ini didukung oleh Acara ini dikelola oleh Kuadran 1 Komunika. Hadirin yang terhormat, inilah persembahan Warta Ekonomi Awarding Indonesia Best BUMD Awards 2025. Resilient Regions, Progressive Nation, Elevating BUMD, Excellence Amid Economic Shifts. Hadirin terhormat, welcome to Indonesia Best BUMD Awards persembahan Warta Ekonomi. Marilah kita sambut pembawa acara kita, Natalia Hosiana dan Farhan Faizgerald. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan saya Farhan Faizgerald. Dan saya Natalia Hosiana. Sebelumnya izinkan kami untuk menyapa kepada yang kami hormati. Selamat siang, selamat datang kepada Bapak Muhammad Tito Karnavian selaku Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Dan kepada Bapak Muhammad Ihsan selaku CEO dan Chief Editor Warta Ekonomi Group. Serta kepada seluruh tamu undangan dan penerima penghargaan yang telah hadir di acara Indonesia Best BUMD Awards 2025, Resilient Regions, Progressive Nation, Elevating BUMD Excellence Amid Economic Shifts. Boleh dong saya minta tepuk tangannya untuk kita semua yang hadir pada siang hari ini. Baik, Bapak, Ibu dan juga Farhan, seperti yang kita ketahui bahwa era transformasi ekonomi ini terus bergerak cepat. Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD ini memegang peran penting sebagai motor penggerak pembangunan daerah. Tak hanya menjalankan fungsi bisnis, BUMD juga berkontribusi dalam menciptakan lapangan kerja, menyediakan layanan publik, dan memperkuat ketahanan ekonomi lokal yang tentu saja secara langsung berdampak pada stabilitas nasional. Betul sekali Natalia, namun peran strategis tersebut dijalankan di tengah tantangan besar, ketidakpastian pasar, fluktuasi harga komoditas, perubahan perilaku konsumen, hingga tuntutan terhadap tata kelola yang makin transparan dan inovatif. Situasi ini menuntut BUMD untuk terus beradaptasi dan menghadirkan terobosan, Natalia. Nah, oleh karena itulah sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi dan juga kinerja luar biasa, Indonesia Best BUMD Awards 2025 diselenggarakan. Dengan mengusung tema Resilient Regions, Progressive Nation, Elevating BUMD Excellence Amid Economic Shift, ajang ini tak hanya memberikan penghargaan, tapi juga menjadi ruang inspirasi dan kolaborasi antar BUMD, sehingga bisa mendorong lahirnya praktik-praktik unggulan serta memperkuat kepercayaan publik dan investor terhadap ekosistem BUMD nasional. Dan tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada para sponsor yang telah mendukung acara pada siang hari ini. Terima kasih kepada Perumda Pengolahan Air Limbah Jaya. Kepada PT Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur atau Bank UMKM Jatim. PT Bank Pembangunan Daerah Bali. PT Bank Nagari. PDAM Surya Sembada Kota Surabaya. PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat. PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara. PT MRT Jakarta Perseroda. Dan PT Transportasi Jakarta Transjakarta. Dan perlu kami informasikan juga Bapak Ibu bahwa kegiatan awarding ini dikelola oleh Kuadran 1 Komunika. Yang mana Kuadran 1 Komunika ini merupakan salah satu grup bisnis Warta Ekonomi di bidang jasa event organizer baik event offline maupun online. Baik, selanjutnya hadirin dan pemirsa yang kami hormati, sebelum kita memulai acara, alangkah baiknya bahwa kita mempersiapkan diri dengan hikmat untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk kembali. Dengan wawasan luas dan terbuka, sajikan berita dunia usaha. Dengan teknologi dan inovasi, menyimak perkembangan yang Anda perlukan. Warta ekonomi, Mitra usahawan dan profesional. warta ekonomi, perspektif baru bisnis dan ekonomi. Dengan wawasan luas dan terbuka, sajikan berita dunia usaha. Dengan teknologi dan inovasi, menyimak perkembangan yang Anda perlukan. Warta ekonomi, Mitra usahawan dan profesional. warta ekonomi, perspektif baru bisnis dan ekonomi. Warta ekonomi.
Baik, beri tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah untuk Sanggar Setapak Sara. Baik, hadirin yang kami hormati, sebelum kita memasuki acara inti, mari kita sama-sama saksikan TVC berikut ini. Ya, merupakan badan usaha milik daerah pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang hadir untuk melayani masyarakat Jakarta dalam pengolahan air limbah domestik. Sampai saat ini, Paljaya senantiasa memberikan pelayanan dalam pengelolaan air limbah, antara lain, layanan pengelolaan air limbah sistem terpusat. Layanan pengelolaan air limbah sistem terpusat melayani bangunan rumah tangga dan non-rumah tangga yang membuang air limbahnya melalui jaringan pipa milik Paljaya. Layanan pengelolaan air limbah dengan sistem setempat. Paljaya menyediakan layanan pengelolaan air limbah dengan sistem setempat bagi wilayah yang belum terjangkau layanan sistem terpusat. Layanan sistem setempat menggunakan tangki septik modifikasi bernama Biopal yang diproduksi oleh Paljaya dan diluncurkan pada akhir tahun 2016. Biopal dirancang dapat mengolah air limbah dari aktivitas mandi dan mencuci atau grey water dan tinja manusia atau black water serta kedap air dan tidak bocor sehingga tidak mencemari lingkungan. Layanan penyedotan air limbah tangki septik. Layanan penyedotan air limbah tangki septik ini tersedia sejak tahun 2016 bersamaan dengan dioperasikannya 2 instalasi pengolahan lumpur tinja atau IPLT di Duri Kosambi dan Pulau Gebang. Laboratorium Paljaya tidak hanya melakukan pemeriksaan air limbah hasil olahan Paljaya saja, tetapi juga melayani masyarakat umum dan dapat melakukan pengujian sebanyak 13 parameter. Karena tumbuh dan berkembangnya suatu negeri berasal dari keseimbangan alam yang terjaga. Demi menyongsong hari esok yang lebih baik. Recycle, grow, and care. Baik, para hadirin dan tamu yang kami hormati, selanjutnya mari kita saksikan sambutan dari Bapak Muhammad Ihsan selaku CEO and Chief Editor Warta Ekonomi Group. Kepada Bapak Muhammad Ihsan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pergi ke pasar membeli kelapa, jangan lupa singgah ke warung kopi. BUMD maju, rakyat sejahtera, daerah kuat, bangsa pun mandiri. Yang terhormat dan yang saya banggakan, Bapak Muhammad Tito Karnavian selaku Menteri Dalam Negeri dan politisi yang luar biasa tangguh, tahan dengan berbagai zaman. Juga saya ingin mengucapkan selamat datang kepada Bapak Untung Suryadi, Dirut dari Perumda Palijaya, kemudian Bapak Welfizon Yuza, Dirut dari Transportasi Jakarta atau Transjakarta, kemudian Bapak Tuhiyat, Dirut dari MRT Jakarta, kemudian Bapak Yun Bali Muhammad Yusuf, Dirut PT Jakarta Turisindo Perseroda, kemudian Bapak Irwan Eka Wijaya Arsyad dari BPR Jawa Timur, Dirut, kemudian Bapak Karyawan Gunarso atau Pak Wawan, Dirut dari Food Station Cipinang Jaya, kemudian Bapak Henry Saputra, Dirut dari PT LRT Jakarta, dan seluruh hadirin yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya, terutama kepada Bapak Menteri sekali lagi. Terima kasih atas kehadirannya. Dan hari ini kita hadir di acara yang sangat istimewa, Indonesia Best BUMD Award 2025 dengan tema Resilient Regions, Progressive Nation, Elevating BUMD Excellence Amid Economic Shift. Jadi tema ini Pak Tito mudah-mudahan sejalan dari semangat BUMD yang saya dengar sedang berusaha dikonsolidasikan agar lebih dapat terukur kontribusinya kepada negara, kepada masyarakat, dan kepada kita semua. Jadi kalau saya Pak Tito mengusulkan supaya BUMD dikonsolidasi dalam lembaga seperti Danantara, Pak, agar supaya pengelolaannya bisa lebih lincah, kontribusinya kepada masing-masing daerah bisa terukur, dan yang lebih penting tindakan bisnis ya, business action dari para pelaku sepanjang itu jujur tidak bisa dikriminalisasi. Jadi itu usulan dari Warta Ekonomi. Bapak Ibu sekalian, kita semua tahu saat ini, silakan presentasinya, next. Kita tidak dalam kondisi baik-baik saja, kita penuh dengan tekanan, baik ketidakpastian geopolitik, krisis energi, berbagai ketegangan global yang berdampak tentunya pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kita semua tahu tarif 19% dari Amerika akan mempengaruhi kita, walaupun isunya masih ada sisi positif dan sisi negatif, tapi apapun itu akan sangat mempengaruhi perekonomian kita, termasuk BUMD. Dan Pak Prabowo memang menjanjikan pertumbuhan ekonomi 8%, tapi publik melihat bahwa pertumbuhan ekonomi kita pada kuartal 1 ini tercatat 4,81%, didorong oleh konsumsi rumah tangga. Nah, harapan kami ini merupakan peluang bagi BUMD untuk berkontribusi agar terus bergerak dan memiliki peran sentral dalam membangun daerah. Kemudian dari catatan kami, Pak Tito, ini berdasarkan data dari Kementerian Bapak, ada 1091 BUMD yang bersatu aktif di Indonesia. Ini mencerminkan besarnya harapan pemerintah daerah terhadap BUMD sebagai instrumen pembangunan yang strategis. Jadi kita tahu bahwa BUMD menjadi pilar penting untuk memperkuat kemandirian fiskal dan meningkatkan pendapatan asli daerah. Dan juga harapannya tentu menjadi motor penggerak ekonomi lokal, membuka lapangan kerja. Ini yang paling penting Pak Menteri, karena kita semua tahu berita negatif tentang PHK akhir-akhir ini cukup menggema di media. Jadi mohon nanti dapat masukannya juga agar supaya teman-teman BUMD bisa lebih bersemangat menjalankan amanah bangsa, memberi pekerjaan kepada masyarakat. Next-nya. Nah, dari 1091 BUMD, kami kemudian melakukan saringan, Pak Menteri, di mana kemudian kami membatasi dari jumlah aset, kemudian laba bersih dan kontribusinya terhadap PAD daerah. Ada 73 perusahaan BUMD yang terpilih yang menggunakan laporan terakhir yang dipublikasikan secara terbuka. Jadi kami kemudian melakukan desk research. Perusahaan-perusahaan ini harus untung. Kemudian batasan asetnya setelah kami berunding akhirnya 10 miliar ke atas. Memang jaraknya agak jauh, ada yang sampai 200 triliun, tapi batas bawahnya terpaksa kami ambil di level 10 miliar. Karena memang berbagai daerah terlihat ketimpangan dari besarnya BUMD. Nah, kemudian kami juga selain mengeluarkan yang rugi, juga mengeluarkan BUMD yang bermasalah, Pak Tito. Mungkin kita semua paham ada bank besar yang bermasalah, satu terkait Sritex, dan yang satu lagi selain Sritex juga terkait dengan kasus yang melibatkan mantan Gubernur Jawa Barat. Jadi mohon izin terpaksa kami mengeluarkan agar supaya wording ini bisa lebih memberikan kepercayaan diri kepada kita semua, Pak Menteri. Nah,
Berikutnya, untuk mengukur persepsi masyarakat, kami menggunakan media monitoring, Pak. Jadi berdasarkan dari media monitoring, kemudian kami melihat bagaimana pendapat masyarakat terhadap BUMD tersebut. Nah, itulah yang kemudian menjadi dasar pemberian title terhadap perusahaan BUMD Bapak Ibu sekalian. Jadi kami tidak meranking dan membandingkan satu persatu karena perbedaan aset tadi, perbedaan ukuran yang beda, perbedaan jenis bisnisnya, sehingga kalau dibandingkan, kalau di ranking mungkin tidak apple to apple. Berdasarkan tim riset Warta Ekonomi, kinerja keuangan BUMD bahwa ada 45,2% yang pertumbuhan asetnya 4,39%. Ya mohon maaf, memang dibandingkan dengan korporasi besar atau BUMN mungkin belum terlalu menggembirakan Pak Menteri. Justru itu tadi kami mengusulkan agar lebih dikonsolidasikan, mungkin dikelompokkan agar supaya bisa jelas kontribusinya bagi masyarakat Indonesia, karena kita semua tahu bahwa di daerah sebetulnya BUMD ini bisa jauh lebih berperan ketimbang misalnya bank yang kita tahu, Bank BRI misalnya, ya kan? Kalau bank-bank daerah menguasain kan bisa lewat itu BRI, sekarang menguasai daerah-daerah. Kemudian kami juga melihat dari 73 perusahaan tadi, hanya 50% yang pertumbuhan labanya di atas 6,35%, dan 45 BUMD yang memberikan keterbukaan kontribusi PAD. Memang pembenahan data saya kira masih harus dikuatkan lagi di BUMD agar supaya transparansi dan kemudian tanggung jawab, dan juga mungkin ke depannya bisa memberikan penghargaan terhadap pengelola BUMD termasuk kepala daerah sesuai dengan kinerja dari masing-masing BUMD tersebut. Jadi harapan kami adalah bahwa setelah BUMD ini terkelola dengan lebih baik sesuai dengan arahan Pak Presiden, mungkin bisa bersatu juga dengan Koperasi Merah Putih yang juga sedang digalakan, bahkan mungkin bisa membina Koperasi Merah Putih tersebut sehingga cita-cita Indonesia agar lebih merata lewat instrumen tersebut bisa lebih terimplementasi. Tadi saya berbisik-bisik dengan Pak Menteri bahwa ada isu-isu di masyarakat yang viral belakangan ini. Yang pertama adalah soal tanah menganggur 2 tahun yang bisa disita negara, kemudian tabungan 3 bulan yang diam bisa dibukukan oleh PPATK, tapi di sisi lain ada masyarakat menganggur yang tidak diapa-apakan. Nah, oleh karena itu nanti kami mohon arahan dari Pak Menteri juga agar supaya isu-isu ini tidak mengganggu, karena kami memahami cita-cita dari Presiden sebetulnya ingin Indonesia lebih merata, tapi implementasinya di lapangan mungkin masih bermasalah. Selanjutnya, kami mengukur juga Pak Menteri 3 hal penting dalam bisnis global, nasional, dan juga daerah mengenai inovasi, transformasi digital, dan ESG. Saya mengagumi Pak Tito yang dukcapilnya sampai sekarang tidak pernah berhasil di hacker oleh siapapun. Mohon tepuk tangan untuk Pak Menteri. Dan kami juga memahami visi dari Pak Menteri mengenai transformasi digital, dan oleh karena itu kami sangat berharap bahwa transformasi digital ini nanti bisa membangkitkan BUMD. Kami juga sedang bekerja sama Pak Menteri dengan Kadin untuk membuat rangkaian acara mengenai transformasi di bidang perusahaan agar supaya bisa mentransformasikan baik level UMKM, BUMD, BUMN, sampai korporasi. Ini sedang kami lakukan, kami sudah menghadap Ibu Menteri Pariwisata, kemudian juga minggu depan ke PAN RB, dan mungkin selanjutnya izin menghadap Bapak agar supaya acara mengenai sosialisasi transformasi digital Indonesia bersama dengan Kadin bisa berjalan. Bapak Ibu sekalian, berdasarkan pengukuran kami dari media monitoring bahwa mayoritas BUMD telah mengambil langkah positif
menuju modernisasi melalui inovasi bisnis dan transformasi digital, serta menunjukkan kepedulian keberlanjutan melalui pelaksanaan program ESG atau Environment Social Governance. Apa yang kami dapat dari media monitoring tersebut, ada 94,5% BUMD dari yang 73 tadi melakukan inovasi dan transformasi digital. Tapi sekali lagi, pengukuran dilakukan dari media monitoring. Jadi artinya berita-berita Bapak, Ibu yang masuk ke dalam media mainstream ataupun media sosial, dari situlah kami mengukur. Kami tidak melakukan wawancara langsung kepada perusahaan-perusahaan tersebut. Jadi hal ini menunjukkan bahwa perusahaan mulai menunjukkan kemampuan adaptif terhadap perkembangan teknologi dan perubahan kebutuhan pasar untuk meningkatkan efisiensi operasional, kualitas layanan, dan daya saing. Kemudian menerapkan komitmen ESG, ada 90,4%, sekali lagi ini angka dari 73 perusahaan pilihan tadi, bukan dari keseluruhan, yang menandakan komitmen kuat terhadap pembangunan berkelanjutan dan peran sosial. Kedepannya, integrasi ESG ke dalam strategi inti dan pelaporan dampak yang lebih sistematis. Tentu ini terkait dengan generasi di bawah kita, generasi Y dan generasi Z yang sangat komitmen terhadap perubahan lingkungan. Jadi, Bapak Ibu sekalian, saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi Pak Menteri, terima kasih atas kehadirannya dan mohon arahannya kepada seluruh peserta yang hadir pada hari ini agar kita semua dapat memberikan kontribusi yang lebih baik bagi negara ini. Akhirnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aura kasih makan ikan. Terima kasih dan sekian. Terima kasih banyak kepada Bapak Muhammad Ihsan atas sambutannya. Seperti biasa, selalu dibuka dan ditutup dengan pantun. Betul. Baik, untuk selanjutnya kepada Bapak Muhammad Ihsan selaku CEO and Chief Editor Warta Ekonomi Group untuk bisa kembali naik ke atas panggung. Bapak, mohon izin karena setelah ini kami akan membacakan beberapa penghargaan yang akan kami bacakan pada siang hari ini. Sekaligus akan naik ke atas panggung untuk yang kami bacakan. Baik, kalau begitu langsung saja. Baik, kalau begitu langsung saja kami akan bacakan pemenang penghargaan yang pertama terlebih dahulu. Penghargaan kami berikan kepada Perumda Pengolahan Air Limbah Jaya atau Perumda PAL Jaya dalam kategori General Service, meraih penghargaan Top BUMD 2025 with strong commitment to urban sanitation, innovation, and environmental resilience. Penghargaan ini akan diterima oleh Bapak Untung Suryadi selaku Direktur Utama. Penghargaan selanjutnya akan kami berikan kepada PT Transportasi Jakarta, Transjakarta dengan kategori Transportation dengan penghargaan Top BUMD 2025 with commitment to sustainable mobility and public welfare through digital and inclusive services yang akan diterima oleh Bapak Well Fizon Yuza selaku Direktur Utama. Penghargaan selanjutnya kami berikan kepada PT MRT Jakarta Perseroda dalam kategori Transportation, meraih penghargaan Top BUMD 2025 with Smart Transit Solutions through Digitalization and Inclusive Mobility Services. Penghargaan ini akan diterima oleh Bapak Tuhiat selaku Direktur Utama. Penghargaan selanjutnya akan kami berikan kepada PT Jakarta Turisindo Perseroda dengan kategori Tourism Service Industry dengan penghargaan Top BUMD 2025 with Sustained Tourism Business Expansion and Inclusive Urban Development Strategy yang akan diterima oleh Bapak Yun Bali Muhammad Yusuf selaku Direktur Utama. Penghargaan selanjutnya diberikan kepada PT Food Station Cipinang Jaya dalam kategori Trade Industry, meraih penghargaan Top BUMD 2025 with Strategic Partnership Supporting Local Farmers and Sustainable Urban Food Distribution. Penghargaan ini akan diterima oleh Bapak Karyawan Gunarso selaku Direktur Utama.
Penghargaan selanjutnya akan kami berikan kepada PT LRT Jakarta dalam kategori Transportation dengan penghargaan Top BUMD 2025 with commitment to accessible public transport through integration and community-centric engagement yang akan diterima oleh Bapak Henry Saputra selaku Direktur Utama. Dan kami juga turut mengundang Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Bapak Muhammad Tito Karnavian untuk naik ke atas panggung bersama-sama dengan Bapak Muhammad Ihsan memberikan penghargaan. Beberapa penghargaan diserahkan oleh Bapak Muhammad Tito Karnavian selaku Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia didampingi oleh Bapak Muhammad Ihsan selaku CEO and Chief Editor Warta Ekonomi Group. Selanjutnya, mohon berkenan untuk Bapak Muhammad Tito Karnavian dan juga Bapak Muhammad Ihsan foto bersama dengan 6 pemenang penghargaan siang ini. Baik, mungkin untuk tangannya dikepal. Ya, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Terima kasih banyak kepada Bapak Muhammad Ihsan dan juga Bapak Muhammad Tito Karnavian. Dan kami persilakan untuk Bapak Muhammad Ihsan serta para pemenang piagam kembali ke tempat duduk. Dan mohon kiranya berkenan Bapak Muhammad Tito Karnavian untuk tetap di atas panggung, Pak. Karena selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan satu kali. Kita akan sama-sama mendengarkan keynote speech dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Kepada Bapak Muhammad Tito Karnavian, kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya merasa sangat terhormat diundang hadir pada acara ini, karena ini bagi saya acara yang sangat penting, meskipun mungkin dihadiri oleh tidak sampai beratus-ratus orang, tapi adanya warta ekonomi, saya yakin ini akan digaungkan dalam beritanya, dan mudah-mudahan dibaca banyak orang, didengar banyak orang gitu. Terima kasih. Kalau pakai pantun juga boleh, Pak. Tadi barusan saya buat tapi ini, Pak. Yang saya hormati CEO dan Chief Editor Warta Ekonomi Group Bapak Muhammad Ihsan, serta seluruh staf dari Warta Ekonomi Group. Kemudian tadi ada yang mendapatkan penghargaan dari Perumda Paljaya Bapak Untung Suryadi, Transportasi Jakarta, kemudian MRT Jakarta, Jakarta Turisindo, Food Station Cipinang Jaya, LRT Jakarta, juga rekan-rekan dari BUMD yang hadir, entah mungkin ada yang live streaming mungkin, hadirin sekalian berbahagia. Saya mulai dikit pantun, Pak, ya, yang ringan-ringan aja. Sambil begadang enak makan mie. Apalagi bagi teman-teman DPR yang sedang reses. Terima kasih kepada Warta Ekonomi
agar BUMD lebih sukses. Hari ini saya kira temanya juga menarik, resilient regions, daerah-daerah yang memiliki daya tahan, progressive nation, negara yang makin maju, Indonesia, elevating BUMD, meningkatkan performance, kinerja BUMD, excellence, amid economic shifts. Jadi yang lebih baik, lebih excellent di tengah-tengah perubahan atau tantangan dinamika ekonomi, terutama global. Kita memang tahu bahwa saat ini kita mengalami tantangan termasuk masalah ekonomi di tingkat global yang berpengaruh kepada region Asia Tenggara dan juga terhadap Indonesia tentunya. Ada persoalan-persoalan security, terutama geopolitik. Sudah dimulai kemarin semenjak ada case di Rusia. Saya boleh diberi waktu berapa menit Bapak ya? Karena kalau mulai darinya geopolitik, karena nantangnya sudah di bidang terjadi itu economic shifts gitu kan. Belum tentu, saya yakin yang sini pintar-pintar, tapi yang live streaming belum tentu paham tentang economic shifts gitu. Perubahan dinamika ekonomi. Karena ekonomi tidak akan lepas dari elemen lain. Kita dulu pernah belajar Ipolexosbud Hankam, ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan. Jadi itu saling terkait. Peristiwa atau benturan ideologi akan mempengaruhi politik. Politik, stabilitas politik akan mempengaruhi kepada ekonomi. Politik polek. Perubahan stabilitas ekonomi akan berpengaruh kepada masalah-masalah sosial dan budaya. Keadaan-keadaan sosial dan budaya akan berpengaruh kepada bidang ujungnya stabilitas, pertahanan, keamanan. Dan sebaliknya, keamanan bisa mempengaruhi terbalik ke ekonomi dan lain-lain. Semuanya adalah interconnected and chain. Nah, jadi kita tahu dalam segi security perang Rusia dan China jauh. Rusia dan Ukraine jauh dari kita. Tapi negara dunia sekarang adalah menjadi negara dunia yang global. Makanya disebut dengan global village, globalisasi. Satu belahan dunia lain mempengaruhi belahan dunia yang lain. Dunia bukan lagi sektoral, tapi sudah menjadi kampung kecil yang saling mempengaruhi. Apa yang terjadi di Eropa real time bisa kita ketahui di mana saja, termasuk Indonesia. Apalagi kita memiliki sekelas hubungan dengan negara-negara tersebut di bidang ekonomi, kerjasama dengan Rusia sebagai salah satu ekonomi yang besar. Kemudian dengan Ukraine kita memiliki hubungan ekonomi, misalnya impor gandum dari sana. Terjadi lagi konflik di Middle East antara Israel versus Gaza misalnya, yang kemudian berkembang kepada konflik dengan Iran. Nah, kalau Iran sudah terlibat, rawan, karena inilah salah satu penghasil minyak, dan kita tahu bahwa di Selat Hormuz antara Iran dengan
United Arab Emirates Oman itu adalah satu dari sekian choke point, 8 choke point lalu lintas yang memiliki lalu lintas yang luar biasa. Choke, cekik, ya, poin-poin cekikan jalur pelayaran yang kalau dicekik maka akan bisa memicu pengaruh ekonomi yang besar sekali, bisa memicu perang dan instabilitas politik, security dunia. Terusan Suez misalnya, terusan Panama, Selat Malaka, kita satu Selat Malaka. Selat Hormuz itu adalah jalur minyak dan gas dari Iran, Irak, Saudi, Qatar, Bahrain, Kuwait yang produksinya lebih dari 40% ke seluruh dunia dan sangat berpengaruh. Apalagi ketika kemudian keterlibatan US langsung bombing ke sana, itu mengkhawatirkan kita. Tambah lagi dengan kemudian konflik-konflik yang ada di Asia Tengah, Pakistan dengan India memperebutkan Kashmir, dan yang terbaru yang selama ini dikenal sebagai kawasan region yang paling aman dan menjadi model dunia, kita mengalami konflik bersenjata meskipun dalam low skill saat itu, skirmish, yaitu Kamboja dengan Malaysia. Itu pasti akan mengakibatkan terjadinya disruption di economic supply dan demand. Belum lagi efek psikologis dan lain-lain. Ada lagi istilah perang tarif. Ini semua adalah dinamika dunia yang pasti akan berpengaruh kepada Indonesia. Nah, kemudian kita masih bersyukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa karena pertumbuhan ekonomi kita relatif masih baik di angka 4,87%. Semua ekonomi dunia melambat. Kalau mungkin bisa ditampilkan data. Kita pada angka yang relatif baik dibanding G20 nomor 4 setelah India, Argentina dan China. Tapi Argentina mengalami inflasi yang dalam. Kemudian di negara ASEAN saya kira juga kita cukup baik di angka tersebut, nomor 4 juga. East Timor atau Timor Leste itu mengalami pertumbuhan ekonomi yang minus dalam sekali, 18,1, artinya mundur. Bagi kita angka-angka ini menunjukkan ya kalau 0 sampai 2% stagnan lah. Tapi kalau minus berarti mundur. Minus 18 mundur jauh sekali ke belakang. Tapi kalau di atas 2%, 3%, 4 dan seterusnya artinya menuju kemajuan, tetap maju. Ada perubahan menuju kemajuan. Dari segi inflasi juga sebetulnya relatif kita cukup baik. Relatif. Karena apa? Angka kita 1,87% dan ini terjadi tren yang stabil. Mulai dari September tahun 2022. Ketika waktu itu mendekati 6%, maka ini 1,87. Kita tahu bahwa kalau seandainya di bawah 10%, itulah inflasi ringan, tapi sudah mulai mempengaruhi masyarakat. Kemudian 10-30% inflasi sedang, masyarakat sudah mulai merasa berat. 30% sampai 100% itu masyarakat sudah mulai kesulitan sekali. 100% ke atas hyperinflation itu sudah terjadi, sistem sudah nggak berjalan, perbankan sudah nggak berjalan, manual. Seperti yang terjadi di beberapa negara, misalnya di Lebanon, negara-negara Afrika. Nah, kita lihat tren inflasi kita cukup baik tadi, di angka 1,87, 1,6 sebelumnya,
Karena apa? Kita menjaga range-nya dari pemerintah pusat di angka 1,5 sampai dengan 2,5%, 3,5%. 2,5% plus minus 1%. Kenapa? Karena negara kita adalah negara tidak hanya konsumen, tapi juga negara produsen. Ada petani, ada nelayan, ada pabrik, dan lain-lain. Yang mereka tentu menginginkan keuntungan. Nah, kalau di bawah 1,5%, terlalu rendah, konsumen senang, harga murah. Tapi produsen akan kesulitan, petani ongkos produksinya mungkin nggak bisa ditutupi. Pabrik akan kesulitan kalau harga terlalu murah. Sebaliknya, kalau 3,5% ke atas, konsumennya yang sudah mulai terasa kenaikan harga, biaya hidup mereka akan lebih tinggi. Produsen senang. Nah, kita bisa menjaga dengan data ini, bahwa Ibu bisa lihat, datanya real, year on year sebelah kiri, itu di tahun 2023, 24, 25 terjaga di angka yang baik, dalam range antara 1,5 sampai dengan 3,5%. Artinya barang-barang cukup, ketersediaan pangan cukup, harganya relatif terjangkau. Meskipun sekali lagi relatif dan dinamis. Kalau kita melihat, ada yang mengatakan daya beli menurun. Kalau kita mengatakan daya beli menurun, menurut saya dan beberapa yang saya baca literatur, kita tahu bahwa inflasi dibagi menjadi 3 kelompok komponen. Satu adalah yang disebut dengan volatile items, volatile goods. Volatile goods itu adalah, jangan dibalik, kembali lagi, slide-nya kembali lagi. Kalau kita lihat volatile goods di sini adalah harga yang bergejolak, sangat tergantung supply dan demand. Jadi harga yang diatur oleh market, invisible hand, tangan yang tidak terlihat. Di sini angkanya, poin itulah pada yang merah, yaitu pada makanan, minuman, tembakau. Ya, angkanya year on year-nya di angka 1,99. Artinya masih terjadi kenaikan, tapi dalam angka yang terkendali. Masih dalam range 1,5 sampai 3,5. Sementara month to month-nya, tolong jangan dirubah dulu lah. Month to month-nya itu 0,46. Artinya tetap terjadi kenaikan, tapi kenaikan yang terkendali. Yang kedua adalah angka yang diatur oleh pemerintah. Angka yang diatur pemerintah itu adalah yang disebut administered price. Apa? Perumahan air. Air rata-rata adalah diatur pemerintah. Pemerintah daerah khususnya. Ada yang provinsi, ada juga yang kabupaten kota. Nasional, pemerintah pusat nggak mengatur air. Listrik ini diatur oleh pemerintah pusat. Bahan bakar BBM juga diatur oleh pemerintah. Kita lihat trennya pada posisi 1,59, angka yang terkendali. Month to month-nya 0,09. Artinya administered price-nya terkendali. Kenapa terkendali? Karena ada beberapa yang diberikan subsidi, terutama listrik dan bahan bakar rumah tangga. Saya juga selalu mengingatkan teman-teman daerah, tolong jangan nyari keuntungan dari BUMD air, main naikin aja. Itu kenaikan BUMD air yang dimonopoli oleh pemerintah daerah, itu akan berakibat kepada beban masyarakat makin tinggi. Itu yang disebut dengan inflasi. Kenaikan harga barang dan jasa yang membuat biaya hidup menjadi tinggi. Nah, tapi kalau ingin melihat daya beli masyarakat, maka kita harus membaca di core inflation, inflasi inti. Inflasi itu adalah yang bukan volatile, bukan juga yang diatur pemerintah. Artinya mulai dari nomor 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Itulah yang untuk membaca daya beli masyarakat naik atau turun. Nah, kalau kita melihat daya beli masyarakat di sana, ini di bulan Juni, ya,
year on year, pakaian alas kaki 1,01%, artinya masih plus. Masyarakat masih mengeluarkan uang, punya uang untuk membeli pakaian alas kaki. Perlengkapan peralatan pembelian rutin rumah tangga 0,57%. Ini data BPS bukan data Kemendagri. BPS itu nggak pernah mau diintervensi mereka datanya. Kesehatan masih 1,84%. Rakyat mengeluarkan uang 1,84% yang menyumbang inflasi. Artinya masih ada. Membelanjakan transportasi juga masih positif. Yang negatif adalah informasi, komunikasi, dan jasa keuangan. Nah, ini kita cari penyebabnya. Rekreasi masih olahraga budaya 1,23. Pendidikan masih mengeluarkan biaya menjadi positif. Makanan, minuman, restoran, masyarakat masih membelanjakan itu 1,95% positif. Yang tertinggi adalah perawatan pribadi dan jasa lainnya, 9,3%. Saya udah tanya BPS, ini apa? Rupanya banyak yang beli emas, Pak. Emas itu masuk komponen perawatan pribadi. Ya, tapi sebetulnya untuk saving mereka. Nah, artinya apa? Dari data ini kita melihat bahwa purchasing power parity, kemampuan untuk membeli, daya beli masyarakat, itu relatif menurut data ini masih ada, masih meningkat, kira-kira demikian. Mungkin ada yang berbeda, ya silakan, apa? Saya ambil kayak data BPS. Nah kemudian di tengah-tengah gejolak ekonomi, terutama disrupsi pada rantai supply, rantai pasok, karena geopolitik, perang tarif dan lain-lain, kita terjaga dengan masih cukup baik saat ini, baik pertumbuhan ekonomi maupun inflasi yang merupakan bagian dari indikator ekonomi kita. Cukup banyak indikator yang lain, tapi saya mohon maaf ya nggak punya waktu terlalu panjang menjelaskan itu. Saya melihat bahwa peran BUMD sangat-sangat besar dan harapannya sangat tinggi kepada BUMD. Kenapa? Karena BUMD merupakan salah satu bagian dari untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Pendapatan daerah, APBD yang dibuat, itulah APD asumsi. Uangnya belum ada. APBD untuk tahun 2026, ya uangnya belum ada. Target pendapatan dan target belanja. Nah saya selalu menyampaikan, kalau menurut saya mengelola anggaran negara, suatu negara, anggaran suatu daerah, sama dengan kita mengelola anggaran di rumah tangga kita. Yaitu prinsip dasarnya gimana caranya pendapatan lebih banyak daripada belanja. Itu berarti kita surplus. Kalau surplus, kita bisa beli yang lain. Bisa untuk belanja yang lain, gunakan yang lain. Yang nggak boleh terjadi adalah belanja lebih besar daripada pendapatan. Itu namanya defisit. Kalau defisit cuma dua kuncinya, ngutang atau menggunakan sisa anggaran lebih tahun sebelumnya yang disebut silpa. Kalau di negara namanya nasional namanya sil APBN, sisa lebih ya, penggunaan anggaran. Nah, itu jadi ya di rumah tangga saya kira sama. Gimana caranya kita pendapatan lebih banyak daripada belanja. Makanya Cak Lontong mengatakan carilah istri yang pandai mencari uang. Kita taruh uang di belakang kulkas, tahu dia. Taruh di belakang bawah kasur, tahu, ketangkep. Taruh di loteng, tahu juga. Gitu. Itu namanya istri yang pandai mencari uang. Nah, pendapatan dari daerah ini, pendapatan paling utama adalah dari transfer pusat.
Kita tahu ada lebih kurang 900 triliun lebih transfer pusat kepada daerah dan desa. TKDD, transfer keuangan daerah dan pusat. Dana daerah dan desa. Kemudian pendapatan aslinya lebih kurang 400 triliunan. Jadi lebih kurang 1.300 triliun. Yang ada tersebar target pendapatan 552 provinsi kabupaten kota. 38 provinsi, 98 kota, 416 kabupaten. Itu 1.300 triliun. Nah, kalau kita melihat daerah-daerah, umumnya yang menjadi andalan utamanya ya tinggal dua. Antara yang pertama adalah transfer pusat, yang 900 triliun tadi. Yang kedua adalah PAD, yang 400 triliun. Yang berikutnya lagi adalah BUMD sebetulnya yang diharapkan, badan usaha milik daerah. Jadi namanya pendapatan lain yang sah. Pendapatan lain yang sah itu diantaranya BUMD, Corporate Social Responsibility CSR, hibah, dan lain-lain. Itulah pendapatannya. Nah, ya ini ada di slide di sebelah kanan ya. Sebelah kiri kalau di sini. Ya, sebelah kiri. Nah, kalau kita melihat dari komposisi daerah-daerah yang ada, saya mengelompokkannya menjadi 3 kelompok besar. Yaitu pendapat daerah yang memiliki kapasitas fiskal yang kuat. Kuat itu ditandai dengan PAD-nya, pendapatan asli daerah dari retribusi dan pajak. Itu lebih besar dari transfer keuangan dari pusat. Dikasih gitu. Daerah itu berarti kuat. Ada goncangan penerimaan negara nggak sampai target, dia nggak akan goyang. Karena apa? Karena PAD-nya kuat. Mana tuh daerahnya? Inilah daerah-daerahnya diantaranya. Nomor 1 adalah Banten, 70% Banten dari PAD. DKI 66% DKI. Sisanya yang warna biru itu adalah dari transfer pusat. Jawa Tengah, Jawa Barat, Bali, Jawa Timur, Sumatera Utara, Riau, Lampung, Kalteng, Kaltim. Nah, kalau yang proporsinya mirip-mirip hampir sama, lebih dikit keuangan pusatnya yang ditransfer, PAD-nya sedikit di bawah, itu saya masukkan kategori sedang. Sedang ini kalau terjadi dampak penerimaan pusat kurang, maka dia masih bisa agak bertahan. Dalam tema yang disebut dengan resilience. Resilience itu kan artinya daya tahan, ketahanan. Di tengah goncangan pusat dia masih bisa bertahan. Nah, tapi yang sebelah kanan adalah provinsi-provinsi yang warna birunya dominan mengandalkan transfer pusat. Pendapatan asli daerahnya kecil. Itu. Ada lagi kabupaten-kabupaten yang kuat seperti Badung misalnya. Badung itu yang di sekitaran Denpasar ya, Nusa Dua, Kuta, Bali, itu 90% dari PAD-nya. APBD-nya hampir 10 triliun, kalah provinsinya. Provinsi Bali hanya 6-7 triliun, 6 triliunan lebih. Kabupatennya 10 triliun. Kenapa? Karena swastanya hidup, hotel restorannya hidup, sehingga retribusi dan pajak. PAD itu hanya retribusi dan pajak. Nah, kemudian kalau kita melihat peran BUMD sangat diharapkan untuk menambah kapasitas pendapatan daerah supaya bisa belanjanya tidak minus. Karena banyak daerah-daerah yang pendapatan belanjanya lebih tinggi di target daripada pendapatan. Pasti minjem, ngutang nantinya.
Dan saat ini kalau saya tidak salah, total tadi rapat saya dengan Bu Sri Mulyani dan tim Menteri Keuangan, hampir lebih kurang 48 triliun pinjaman daerah. Jadi enggak semua satu daerah ya, semua daerah yang meminjam itu total 552 daerah itu 48 triliun pinjamannya, hutang. Nah itu. Kemudian untuk BMD selain sebagai untuk nambah pendapatan asli daerah supaya enggak defisit. Yang kedua tugasnya jelas adalah untuk membuka lapangan kerja. Karena pasti ada pegawainya di situ. Yang ketiga adalah agar terjadi pertumbuhan ekonomi yang baik. Mendorong pertumbuhan ekonomi tidak hanya di daerah itu saja, tapi juga bagi nasional. Karena apa? Pertumbuhan ekonomi nasional itu dipengaruhi dari pertumbuhan ekonomi seluruh Indonesia. Kalau boleh tampilkan daftar pertumbuhan ekonomi. Nah, ini yang dirilis BPS pada bulan Juni lalu. Ekonomi triwulan pertama. Maluku Utara yang tertinggi 34%. Papua Barat, ya ini terutama karena adanya ekspor nikel. Kemudian Papua Barat karena adanya migas. Sulawesi Tengah karena ekspor nikel. Tapi ada daerah-daerah yang rendah. Bahkan ada yang minus 25%. Yaitu Papua Tengah. Saya tahu ada gangguan smelter Freeport. Tapi juga karena belanja daerahnya rendah sekali. Sementara pendapatannya tinggi sekali. Kalau boleh ditampilkan realisasi pendapatan belanja provinsi. Nah ini. Jadi Yogyakarta pada bagian sebelah kiri ya, itu sangat bagus. Sampai dengan bulan Juni ini hampir 60% pendapatan target tercapai. 60%, itu hebat. Juli, bulan 7 ini. Belanjanya juga bagus, 47% lebih. Artinya apa? Ada uang beredar di masyarakat. Belanja pemerintah itu memiliki peran yang sangat penting, karena itu fungsinya adalah satu untuk memacu swasta, memancing swasta. Yang kedua adalah agar terjadinya peredaran uang di masyarakat. Kalau terjadi peredaran uang di masyarakat, maka akan meningkatkan daya beli masyarakat. Kalau daya beli masyarakat meningkat, konsumsi rumah tangga juga akan meningkat. Konsumsi rumah tangga menyumbang lebih dari 50%. 54% bahkan. Itu angka pertumbuhan ekonomi. Konsumsi rumah tangga. Nah jadi, coba kembali ke data-data daerah tadi, Jogja salah satu yang terbaik. Diikuti oleh Gorontalo, Jawa Barat, Kepulauan Riau. Cuma saya warning Kepulauan Riau, hati-hati. Pendapatan 45%, belanja 43%. Hanya punya sisa space 2% cadangan. Harusnya space-nya 5% lah. Kalau udah apa-apa, maka bisa ini 2% riskan. Sebaliknya Lampung misalnya juga saya warning, hati-hati. Pendapatan 41%, belanjanya 40%. Tapi ada juga daerah-daerah yang uangnya banyak, tapi nggak dibelanjain, nggak pandai membelanjakan. Ya, contohnya misalnya kita lihat kalau garis yang warna biru itu garis pendapatan. Yang grafik batang warna hijau, warna merah adalah belanja. Nah kita lihat kalau makin tinggi seperti misalnya Papua Tengah. Papua Tengah ya. Pendapatan 60%. Hebat, Juli bisa mencapai 60%. Tapi belanjanya baru 33%. Artinya sisanya ada di bank. Nggak digunakan. Uang belum beredar banyak di masyarakat. Tadi nih banyak penerima dari DKI nih. Coba kita lihat daerah khusus Jakarta. 53% pendapatannya. Sip. Kadispendanya hebat. Ini pasti ada sumbangsi dari BUMD juga ini. Yakin saya.
Iya, karena BMD-nya kan dapat penghargaan pasti banyak yang sehat nih. Tapi belanjanya kita lihat baru 32%. 32%. Harusnya lebih didorong lagi. Kalau dapat 53 ya belanjanya di atas 40% lah. Supaya uang beredar di masyarakat. Kita ingat bahwa Indonesia negara G20, negara 20 terbesar dunia, bukan karena APBN-nya yang 3.000 triliun. Tapi karena pendapatan domestik bruto, uang yang beredar itulah 1,42 triliun US dollar kali 16.000. Ya, lebih kurang 20-an ribu triliun. Itulah yang membuat kita jadi ekonomi terbesar, bukan karena APBN. Sama di daerah juga, daerah itu maju itu bukan karena APBN-nya besar, APBD-nya besar. APBD-nya bisa tinggi pendapatannya dan belanjanya juga bisa tinggi supaya uang beredar memancing swasta. Bagi saya PAD, gambaran PAD, angka PAD, pendapatan asli daerah itu menggambarkan daerah itu swastanya hidup atau tidak. Karena PAD berasal dari retribusi dan pajak. Kalau PAD-nya 5%, pasti daerah itu swastanya nggak hidup. Kalau PAD-nya tinggi seperti Banten, ya 70%, DKI 68%, berarti swastanya hidup. Ya ini, warna hijau menggambarkan kehidupan dari swasta. Nah, Bapak sekalian, kita melihat bahwa harapan sangat besar kepada BUMD untuk mendapatkan, sekali lagi, meninggi, untuk menambah pendapatan, revenue bagi daerah, modal bagi daerah. Di samping tadi untuk lapangan kerja, terjadinya pertumbuhan ekonomi, memancing swasta, dan menjadi andalan untuk buffer zone untuk bidang-bidang tertentu seperti bidang pangan. Fine. Tapi kalau kita melihat dari data yang ada, tadi sudah disampaikan sebetulnya oleh Pak Iksan, dari jumlah BUMD yang ada di seluruh Indonesia, yang lebih dari 1.000, ya totalnya 1.091. Air minum paling banyak 394 karena memang kewenangannya pada daerah. Ada BUMD, aneka usaha, itu nomor 2 paling banyak. BPR, Bank Pegadaian Rakyat juga 212. Di bidang migas 43, pasar 28, BPD 27, Bank Pembangunan Provinsi, ya, dan seterusnya. Ada 2 macam BUMD, ada yang Perumda, itu 100% milik Pemda, ada yang namanya Perseroda. Itu 51% minimal sahamnya milik Pemda. Jumlah pegawainya 154.000 orang lebih. Kita mengapresiasi dan saya berterima kasih banyak kepada Warta Ekonomi Group, ya, dengan acara ini bisa memancing daerah-daerah lain untuk berprestasi. Terima kasih juga memberikan penghargaan kepada yang berprestasi. Kita lihatlah kondisinya tadi. Kembali lagi tadi. Ada daerah yang BUMD yang sehat, ya, ada yang kurang sehat, ada yang tidak sehat. Yang sehat 346, hanya 42%. Yang tidak sehat ada 174 atau 21%. Kurang sehat 303. Ya, 37%. Tidak sehat ini artinya rugi. Kurang sehat ini ya untungnya sedikit lah. Yang sehat ya untungnya lumayan. Kira-kira demikian. Inilah kondisi yang ada. Ya tentu kesehatannya lebih banyak dilihat dari satu variabel, yaitu profit, keuntungan. Lanjut.
Nah, apa ya, ini beberapa BUMD yang sehat tadi diantaranya ya, meskipun ini dari versi Kemendagri, dari versinya Warta Ekonomi dengan berbagai variabel tadi, saya ucapkan terima kasih menjadi masukan bagi kami ya, untuk tambahan variabel menilai satu kesehatan satu BUMD. Pegawainya juga cukup banyak. Ini ada datanya se-Indonesia, kita bisa share. Nah, BUMD yang sehat, saya berterima kasih banyak. Karena sekali lagi bisa menambah nilai plus dan terutama pendapatan. Tapi banyak juga BUMD yang tidak sehat, rugi, dan menjadi beban. Beban APBD, karena harus membayar, membantu, membiayai operasionalnya, pegawainya, perawatannya. Jadi alih-alih itu akan menambah pendapatan, malah mengurangi pendapatan. Beban, termasuk yang kurang sehat. Apa saja penyebabnya? Yang paling utama menurut saya adalah tata kelola yang tidak profesional. Mulai diisi oleh tim sukses, keluarga, teman, dan lain-lain. Ya nggak apa-apa kalau diisi oleh mereka-mereka tadi asal profesional, mampu. Tapi kalau diisinya asal-asalan, maka yang terjadi adalah tata kelolanya nggak baik. Ada juga karena penyertaan modalnya nggak bagus. Dan akibatnya tidak fokus. Baru mau didirikan yang ini, sudah mendirikan lagi yang lain. Jadi memilih bidang usahanya tidak tepat sesuai dengan potensi yang ada di daerah itu. Padahal harusnya logikanya, ini kan punya negara, ini punya pemerintah yang punya kuasa, yang membuat aturan, pembuatan kebijakan. Harusnya logikanya nggak boleh rugi gitu. Yang punya kuasa, yang punya gimana? Tapi sebaliknya, kalau seandainya terjadi misuse of power, misuse of authority, menyalahgunakan, yang terjadi adalah kemudian mismanagement, tata kelola yang nggak baik. Saya nggak perlu menerjemahkan, saya menggunakan bahasa sopan semua. Nggak menggunakan bahasa lapangan gitu. Ya yang terjadi ya itu, rugi dan seterusnya. Beban. Gitu ganti kepala daerah, nambah lagi, ganti orangnya dia, tambah lagi beban lagi. Ada juga kepala daerah yang bagus. Jadi faktor leadership kepala daerah menjadi kunci menurut saya. Leadership kepala daerah dan ada intent, good intent, niat yang baik dari kepala daerah itu untuk memajukan BUMD agar itu bisa menambah pendapatan, lapangan kerja, mendorong ekonomi. Nah itu leadership menjadi kunci. Kalau seandainya memenuhi di kepalanya berisi hal-hal seperti itu, apalagi dia memiliki jiwa entrepreneurship, jiwa kewirausahaan, maka dia bisa memilih peluang yang BUMD yang sesuai dengan potensinya, membuat kebijakan yang menguntungkan BUMD itu, dan seterusnya. Sehingga untungnya untuk kembali untuk anggaran daerah, membuat program untuk kesejahteraan rakyat gitu. Tapi kalau sudah dimulai leadershipnya udah nggak ngerti tentang kewirausahaan, nggak mau juga peduli membentuk tim yang bisa membantu dia untuk menghidupkan BUMD, mengisi orang yang tidak tepat, bisnisnya juga nggak sesuai dengan potensi wilayah, tapi karena keinginan tim sukses atau orang dekat, ya nggak sehat. Setelah itu ganti kepemimpinan pilkada, jadi beban bagi yang berikutnya. Dan berikutnya lagi. Jadi nggak ada ujungnya, makin lama makin berat makin lama. Oleh karena itulah kemudian
pengawasan harus diperkuat, supervisi harus diperkuat. Bukan berarti nggak percaya kepala daerah, tapi kepala daerah punya waktu yang terbatas, 5 tahun. Syukur kalau terpilih lagi. Kalau enggak, ya dia akan menimbulkan beban bagi yang berikutnya. Kalau ada masalah hukum, bisa kena. Tadi saya disampaikan oleh Pak Iksan, Pak kalau bisa BMD jangan sampai kemudian menjadi kasus pidana dan seterusnya. Saya sampaikan Pak, tergantung dari mens reanya. Kalau itu terjadi memang karena situasi yang membuatnya menjadi rugi, karena adanya dinamika ekonomi dan lain-lain, politik, keamanan, selagi tidak ada mens rea, niat yang buruk untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, nggak masalah. Resiko bisnis. Tapi kalau seandainya ada mens rea dari yang bisa dilihat dari fakta-fakta. Fakta-fakta, rangkaian fakta-fakta yang menunjukkan bahwa memang akan ada diarahkan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, yaitu pidana. Dan itu untuk memberikan efek deteren agar yang lain nggak berbuat yang sama. Kalau kemudian rugi semua, kemudian ada mens rea, dianggap resiko bisnis, nanti yang lain berbuat begitu juga, dan seterusnya. Semua ada risiko. Nah, oleh karena itu, Bapak sekalian, pengawasan dan pendampingan menjadi kunci. Kita sudah rapat 4 kali atau 3 kali dengan DPR Komisi 2. Di antaranya idenya adalah di Kemendagri yang menangani masalah BMD, saya diingatkan oleh Bu Sri Mulyani waktu itu, Pak Tito paham nggak kalau seandainya waktu dulu ya, waktu Menteri pertama, Mendagri pertama, Pak Tito itu kalau ada Menteri BUMN-nya, untuk BUMN ada Menteri BUMN, ya. Nah itu Pak Tito itulah menterinya BUMD dulu itu. Karena powernya ada di situ, kewenangan undang-undangnya ada di situ. Kewenangan pengawasan pemerintahan daerah, termasuk BMD. Nah kemudian saya melihat di internal saya memang ada Dirjen Keuangan Daerah. Di bawah Dirjen itu ada Direktur BLUD, BMD, dan kemudian ada namanya Direktur UPTD. BMD hanya salah satu Kasubdit yang menjabat. Jadi eselon 3 ya. Eselon 3. Itu untuk menjadi pengawas dan pembina 1991 BMD seluruh Indonesia. Oleh karena itulah kemudian saya sudah mengusulkan kepada Menpan RB ya, dan kepada Seknek untuk di Kemendagri dibentuk satu dirjen, yaitu Dirjen Bina Pembinaan BUMD yang tadinya Kasubdit gitu. Agar pembinaan pengawasan lebih fokus. Bagaimana kita mendorong agar yang produktif sehat lebih sehat, yang kurang sehat menjadi sehat, yang tidak sehat mau diapain? Mau dilanjutin atau mau di close down saja? Harus ada keputusan. Bahkan teman-teman di DPR mengusulkan karena belum ada undang-undang khusus mengenai BUMD, dibentuk pemerintah diminta untuk menyusun draft rencana undang-undang RUU bidang BUMD. Inilah yang sedang kami buat tim ya, untuk menyusun RUU BUMD. Kemudian kami juga mendorong kepada daerah-daerah sambil ini berproses, daerah-daerah melakukan evaluasi BUMD masing-masing. Apa yang harus dilakukan terhadap yang tidak sehat, yang kurang sehat. Kalau yang sehat lanjutlah. Di antaranya lah mendorong belajar dari daerah-daerah lain yang BUMD-nya sehat atau dari BMD yang sehat.
dari satu provinsi atau kabupaten. BUMD bidang pangan misalnya, saya mengapresiasi BUMD bidang pangan di Jakarta. Karena di Jakarta ada ID Food Pak ya. ID Food yang itu BUMD bidang pangan. Pangan ini kan pasti diperlukan karena nggak mungkin ada orang nggak makan gitu. Ya. Dan itu menjadi salah satu kemampuan ketahanan Jakarta karena adanya ID Food ini. Bisa menyimpan stok nanti pada saat panen harga murah beli dari daerah lain stok untuk masyarakat Jakarta. Bahkan bukan hanya itu, bisa mensuplai juga keluar Jakarta, ya Pak ya. Ya, saya menyampaikan kepada daerah lain, belajar, datang studi banding ke ID Food, bikin BUMD bidang pangan di daerah masing-masing. Karena pangan pasti dibutuhkan. Tidak ada daerah yang nggak membutuhkan, rakyatnya nggak membutuhkan pangan. Air monopoli, masa rugi? Ada yang rugi. Ada yang biaya operasionalnya sampai puluhan miliar, tapi keuntungannya 1 juta rupiah gitu. Ada. Saya lupa daerah mana. Kalau ada tampilkan aja. Ya. Nah itu kira-kira. Jadi ya menurut saya BUMD ini harusnya untung. Karena asalkan orang yang tepat, leadershipnya bagus, memilih orang, punya intent yang baik untuk mengawasi, mengevaluasi, mengendalikan, dan kemudian memilih bidang bisnis yang tepat, memberikan kebijakan yang mendukung hidupnya BUMD itu, ya jadi sebetulnya. Ya ini jumlah provinsi, kabupaten, kota yang punya BUMD. Nah itulah Bapak sekalian, saya dengan segala kerendahan hati menyampaikan terima kasih banyak kepada Warta Ekonomi Group. Pak Muhammad Iksan, saya terima kasih ya Pak, karena Bapak telah memberikan dorongan, motivasi, acara ini sangat bernilai ya Pak. BUMD ini kalau hidup semua daerah tidak hanya akan memberikan resilient for regions, daya tahan bagi daerah. Kalau semua daerah memiliki daya tahan semua di setiap daerah, maka otomatis ketahanan nasional kita juga akan kuat. Karena negara kita terdiri dari daerah. Sama dengan inflasi yang dikendalikan dari daerah. Yang kita lakukan selama ini membuat angka inflasi nasional terjaga. Pertumbuhan ekonomi dari daerah masing-masing bisa menjaga cukup baik, akan membuat kontribusi nasional menjadi pertumbuhan ekonominya baik. Sama, BUMD yang kuat di semua daerah memperkuat ketahanan daerah, dan ketahanan daerah itu akan membentuk menjadi ketahanan nasional. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah menyelenggarakan acara ini. Kami harusnya Kemendagri yang melaksanakan acara ini, tapi ya jadi agak malu juga saya Pak. Kami akan, bila perlu kita lakukan sama-sama nanti Pak. Kita lakukan sama-sama nanti dalam acara yang lebih spektakuler. Iya. Ya, kemudian selamat kepada yang diberikan penghargaan tadi. You deserve, dengan variabel tadi dan penilaiannya, saya patut memang Bapak Ibu sekalian menerima penghargaan, dan mudah-mudahan di acara ini terdengar oleh para kepala daerah lain, oleh BUMD lain, supaya mereka juga terpancing. Kami juga akan memberikan award tersendiri nantinya kepada daerah-daerah yang berhasil membangun BUMD-nya yang kuat. Sekali lagi terima kasih banyak. Saya akhiri dengan pantun juga Pak ya. Kalau tadi Bapak mengatakan aura kasih makan ikan. Terima kasih cukup sekian gitu Pak. Saya mau ganti versi sedikit Pak. Ya. Saya nggak ingin acara kita selesai sampai di hari ini aja Pak. Aura kasih makan pagi. Terima kasih cukup sekian, nanti dilanjut lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bapak atas keynote speech-nya. Dan selanjutnya mohon izin Bapak untuk tetap berkenan berada di atas panggung. Karena akan ada penyerahan penghargaan dari Warta Ekonomi Group kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Penyerahan piagam penghargaan ini diserahkan langsung oleh Bapak Muhammad Ihsan selaku CEO dan Chief Editor Warta Ekonomi Group kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Bapak Muhammad Tito Karnavian. Baik, selanjutnya akan ada penyerahan plakat penghargaan. Baik, selanjutnya kiranya Bapak berkenan untuk kembali ke tempat duduk Pak, karena kita akan melakukan sesi foto bersama dengan seluruh hadirin yang ada hari ini. Dan kepada seluruh hadirin dimohon untuk berdiri di tempatnya masing-masing karena kita akan melakukan sesi foto bersama dengan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Kepada teman-teman media dan juga fotografer dipersilakan untuk maju ke depan dan mengambil gambar. Baik, semuanya sudah siap? 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Boleh dengan tangannya di kepala. Sekali, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Muhammad Tito Karnavian selaku Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia atas kedatangannya siang ini. Dan kami persilakan untuk Bapak kembali melanjutkan aktivitasnya kembali. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Muhammad Tito Karnavian selaku Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia atas kehadirannya di acara Indonesia Best BUMD Awards 2025 Resilient Regions Progressive Nation Elevating BUMD Excellence Amid Economic Shifts. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Bapak Muhammad Tito Karnavian. Baik, Natalia, dari tadi yang sudah disampaikan sama Bapak Tito, itu luar biasa banyak statistik yang memang harus dilihat dan dipahami. Sekaligus banyak juga hal-hal yang harus diperhatikan oleh leader-leader yang sudah ada. Betul sekali, dan seperti yang tadi ya, bahwa BUMD kita ini sebenarnya tangguh apabila dibawa kepemimpinan yang tepat ya, Farhan. Betul sekali Natalia. Baik, hadirin para tamu undangan yang terhormat, kita selanjutnya akan memasuki sesi penyerahan penghargaan Indonesia Best BUMD Awards 2025 Resilient Regions Progressive Nation Elevating BUMD Excellence Amid Economic Shift yang dipersembahkan oleh Warta Ekonomi. Sebelum masuk ke dalam sesi penyerahan piagam, kami juga ingin mengingatkan sekali lagi untuk para pemenang penghargaan untuk tidak pulang terlebih dahulu. Karena nanti di akhir acara kita akan melakukan foto bersama. Kalau di penghargaan yang sebelumnya, kita sudah mendapatkan seluruh pemenang dan pemenang akan foto bersama di atas. Hari ini, yang sudah mendapatkan penghargaan ataupun belum,
itu tetap ditunggu dulu ya Natalia berarti ya. Betul, jadi jangan pulang dulu. Betul. Dan sembari menunggu mungkin nanti bisa dinikmati juga makanan yang sudah tersaji ya Farhan ya. Betul, karena sambil santai, sambil menikmati hidangan yang sudah ada, sambil menikmati acara yang kita suguhkan juga. Betul sekali. Baik, kalau dari list pemenang penghargaan pada hari ini, tadi di awal kita sudah menyebutkan ada 6. Dan di sisanya akan ada beberapa penghargaan lagi yang akan kita sampaikan di siang menuju sore hari ini. Kurang lebih ada berapa ya Natalia? Saya lagi buka dulu sebentar. Oke. Kita lihat dulu ya, kita hitung-hitung dulu ya bentar ya. Oke, silakan sambil dicek dulu. Kurang lebih ada berapa list pada hari ini? Kalau tadi di awal kita sudah menyebutkan 6 pemenang penghargaan pada hari ini, berarti kurang lebih ada sekitar ada 23 pemenang penghargaan pada hari ini. 23 pemenang penghargaan pada hari ini, luar biasa. Boleh tepuk tangan dulu semuanya Bapak Ibu. Dan kalau misalnya tadi memang kita ngelihat ada 23 yang memenangkan penghargaan, tapi sebenarnya BUMD di Indonesia ini tersebar banyak sekali, bahkan tadi ada ratusan ya Farhan. Ada ratusan. Betul sekali. Makanya penghargaan hari ini sekaligus menjadi trigger dan juga menjadi motivasi untuk BUMD yang lainnya untuk lebih meningkatkan kinerjanya kembali ya. Betul. Supaya nanti kita kalau misalnya ada awarding lagi, dibacanya jangan cuma 23 tapi mungkin bisa nambah ya Farhan ya. Betul, bahkan bisa mungkin jadi 100. Betul. Nggak apa-apa ya. Kan ini memang penghargaan yang dijadikan motivasi juga nantinya. Betul sekali Natalia. Untuk pelaku-pelaku usaha lain ya. Mungkin kalau di 6 list yang sudah kita bacakan sebelumnya, mungkin kita akan bacakan kembali. Tadi sudah ada perusahaan apa saja, BUMD apa saja yang sudah mendapatkan penghargaan. Tadi sudah ada Perumda Pengolahan Air Limbah Jaya atau Perumda Paljaya yang meraih penghargaan Top BUMD 2025 with strong commitment to urban sanitation, innovation, and environmental resilience. Yes, terus tadi yang selanjutnya ada PT Transportasi Jakarta, Transjakarta, dengan kategori Transportation dengan penghargaan Top BUMD 2025 with commitment to sustainable mobility and public welfare through digital and inclusive services. Selanjutnya juga tadi sudah ada PT MRT Jakarta Perseroda masih dalam kategori Transportation meraih penghargaan Top BUMD 2025 with Smart Transit Solutions through digitalization and inclusive mobility services. Dan selanjutnya tadi sudah ada PT Jakarta Turisindo Perseroda dengan kategori Tourism Service Industry dengan penghargaan Top BUMD 2025 with Sustained Tourism Business Expansion and Inclusive Urban Development Strategy. Dan selanjutnya juga tadi ada PT Food Station Cipinang Jaya dalam kategori Trade Industry memenangkan penghargaan Top BUMD 2025 with Strategic Partnerships Supporting Local Farmers and Sustainable Urban Food Distribution. Dan yang terakhir tadi kita bacakan adalah PT LRT Jakarta dengan kategori Transportation dengan penghargaan Top BUMD 2025 with commitment to accessible public transport through integration and community-centric engagement. Ya betul, dan tadi sekitar 6 sudah dibacakan, berarti masih ada kurang lebih 17 lagi ya. Kurang lebih ada 17 lagi. Dibacakan. Betul. Oleh karena itu mungkin sudah pada tidak sabar di sini. Yes. Langsung saja kalau begitu hadirin dan pemirsa, inilah Indonesia Best BUMD Awards 2025 Resilient Regions Progressive Nation Elevating BUMD Excellence Amid Economic Shifts. Dan kami juga turut mengundang Bapak Muhammad Ihsan selaku CEO dan Chief Editor Warta Ekonomi Group untuk naik ke atas panggung untuk menyerahkan piagam penghargaan. Baik, penghargaan selanjutnya akan kami berikan kepada PT Bank Pengkreditan Rakyat Jawa Timur, Bank UMKM Jatim dalam kategori BPR dengan penghargaan Top BUMD 2025 with Inclusive Financing Scheme to Strengthen MSME Empowerment yang akan diterima oleh Bapak Irwan Eka Wijaya Arsyad selaku Direktur Utama.
Baik, kita akan melakukan sesi foto bersama dalam hitungan 3, 2, 1. Sekali lagi di 3, 2, 1. Kepada Bapak Irwan Eka Wijaya, apabila ada glory speech yang akan disampaikan, bisa disampaikan dalam waktu 1 menit. Tes. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sesuatu yang sangat berharga gitu ya bagi BPR Jatim gitu ya. Bisa hadir di tengah-tengah penghargaan ini. Terus terang ini menjadi motivasi kami untuk terus berbuat lebih baik gitu ya. Terus kata Pak Tito agar terus tumbuh semakin sehat gitu ya Pak Iksan. Sekali lagi saya juga mengucapkan terima kasih atas bimbingan gitu ya, dari teman-teman yang lain. Diberikan kesempatan juga oleh Warta Ekonomi untuk bisa hadir di dalam tengah-tengah penghargaan ini, sehingga kami bisa melihat bagaimana BUMD-BUMD yang lain bergerak tumbuh cepat, tumbuh baik, tumbuh sehat, sehingga kami mampu melihat lingkungan di luar kami untuk terus maju dan berkembang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Ya. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada PT Bank Pengkreditan Rakyat Jawa Timur Bank UMKM Jatim. Penghargaan selanjutnya diberikan kepada PT Jakarta Industrial Estate Pulau Gadung Perseroda dalam kategori Industrial Estate. Meraih penghargaan Top BUMD 2025 with Strategic Green Industrial Estate Expansion and Early Environmental Education for Sustainable Urban Future. Penghargaan ini diterima oleh Bapak Medik Endra Wahyudi selaku Corporate Secretary and TJSL. Baik, kepada Bapak Medik, apabila ada glory speech yang ingin disampaikan, harap disampaikan dalam waktu 1 menit. Baik, terima kasih atas kesempatan dan penghargaan yang diberikan. Kami mungkin sedikit memberikan gambaran bahwa memang PT JIEP ataupun Jakarta Industrial Estate Pulau Gadung adalah BUMD yang terbaru, Pak. Karena kami baru menyelesaikan perdanya di 31 Desember 2024 dan kami cukup berbangga hati bisa menerima penghargaan ini dan bisa memberikan kolaborasi dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai pemegang saham mayoritas kami di 2024. Demikian, terima kasih atas segala dukungannya. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada PT Jakarta Industrial Estate Pulau Gadung Perseroda. Penghargaan selanjutnya akan diberikan kepada PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk dalam kategori Tourism Service Industry dengan penghargaan Top BUMD 2025 with strong support for local economy and environmental sustainability yang akan diterima oleh Bapak Daniel Windriatmoko selaku Corporate Communication Manager. Kita melakukan sesi foto bersama dalam 3, 2, 1. Sekali lagi di 3, 2, 1. Baik, kepada Bapak Daniel, apabila ada glory speech yang ingin disampaikan, diharap disampaikan dalam waktu 1 menit. Ya, terima kasih atas dukungan dan apresiasinya. Kami mewakili dari direksi dan manajemen PT Pembangunan Jaya Ancol, sebuah kolaborasi yang sangat bagus sebetulnya yang bisa kita lakukan baik dengan entitas sebagai BUMD maupun dengan media. Jadi ini bisa kita lakukan terus untuk perkembangan kita untuk mendukung Pemprov DKI Jakarta. Sekali lagi terima kasih atas apresiasinya. Baik, sekali lagi kami ucapkan selamat kepada PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk. Selanjutnya, kami ucapkan selamat kepada Perumda BPR Bank Kota Bogor dalam kategori BPR meraih penghargaan Top BUMD 2025 with Service Quality Improvement to Strengthen Business Development. Penghargaan selanjutnya akan kami berikan kepada PT Bank Riau Kepri Syariah Perseroda dalam kategori BPD dengan penghargaan Top BUMD 2025 with Syariah Based Innovation, Strengthening Government Partnership, Digital Transformation, Health Awareness, and Social Responsibility. Selanjutnya kami ucapkan selamat
kepada Perumda Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya dalam kategori PDAM meraih penghargaan Top BUMD 2025 with strong customer engagement, eco-conscious actions, and smart service transformation. Penghargaan ini diterima oleh Bapak Nanang Widiatmoko selaku Direktur Operasi. Kepada Bapak Nanang Widiatmoko, apabila ada glory speech yang ingin disampaikan, harap menyampaikannya dalam waktu 1 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, terima kasih kepada Warta Ekonomi yang sudah memilih kami untuk kategori PDAM gitu ya, perusahaan air minum. Di sini kayaknya kami satu-satunya di antara perbankan begitu yang hadir di sini. Nah, ini kami sangat berterima kasih. Jadi pengelolaan ini kami coba memang dari waktu ke waktu ini kami coba untuk semakin profesional, karena untuk perusahaan air minum ini di samping tugas kami untuk mencetak laba pendapatan daerah untuk daerah, tugas kami adalah melayani penyediaan air yang merupakan hajat hidup orang banyak begitu. Jadi di sini harus kami kelola dengan baik supaya semua fungsi itu bisa kami jalankan secara seimbang. Dan terima kasih juga atas kepercayaannya yang diberikan kepada kami. Hal ini juga akan menjadi kebanggaan kami bagi warga Kota Surabaya. Mungkin terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat sekali lagi kepada Perumda Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya. Penghargaan selanjutnya akan diberikan kepada PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung dalam kategori BPD dengan penghargaan Top BUMD 2025 with Innovative Banking Product and Service Solution through Sustainability Strategy Implementation yang akan diterima oleh Bapak Deko Ronald Rapianto selaku Assistant Vice President. Baik, kepada Bapak Deko Ronald Rapianto, apabila ada glory speech, bisa disampaikan dalam waktu 1 menit. Terima kasih kepada Warta Ekonomi atas penghargaan yang diberikan kepada Bank Sumsel Babel, di mana Bank Sumsel Babel merupakan bank pembangunan daerah yang berpusat di Palembang, Sumatera Selatan, membawahi dua provinsi yaitu Provinsi Sumsel dan Babel, dan kami memiliki visi menjadi bank yang unggul, maju, dan memberikan kontribusi kepada pembangunan daerah dan bisa mensukseskan program pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat untuk menciptakan ketahanan, tadi disampaikan oleh Pak Tito, ketahanan daerah, kemudian kemajuan negara, dan yang jadi tujuan utama kami adalah menciptakan Sumsel dan Babel yang maju dan makmur untuk menunjang pembangunan dari Indonesia secara keseluruhan. Demikian, terima kasih. Saya akhiri dengan bertauhid hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung. Sebelum kami melanjutkan pembacaan penghargaan, kami ingin mengingatkan lagi untuk para seluruh pemenang penghargaan untuk tidak keluar ruangan terlebih dahulu karena nanti di akhir acara akan ada foto bersama. Selanjutnya, penghargaan diberikan kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jambi dalam kategori BPD meraih penghargaan Top BUMD 2025 with focused banking excellence through education synergy, integrity, and community-centric innovations. Penghargaan selanjutnya akan diberikan kepada PT BPD Kalimantan Tengah dalam kategori BPD dengan penghargaan Top BUMD 2025 with comprehensive strategies to maintain bank liquidity. Penghargaan selanjutnya diberikan kepada PT Bank Pembangunan Daerah Papua dalam kategori BPD
meraih penghargaan Top BUMD 2025 with Strategic Impact in Local Economic Empowerment and Government Banking Innovation. Penghargaan selanjutnya akan diberikan kepada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat dalam kategori BPD dengan penghargaan Top BUMD 2025 with Performance Stability through Responsive and Innovative Strategies yang akan diterima oleh Bapak Reva Ridwan Marfiana selaku pemimpin cabang Jakarta. Baik, kepada Bapak Reva Ridwan Marfiana apabila ada glory speech bisa disampaikan dalam satu. Selanjutnya kami ucapkan selamat kepada PT Bank Nagari dalam kategori BPD meraih penghargaan Top BUMD 2025 with Integrated Banking Services System through Digital Innovations. Penghargaan diterima oleh Bapak Yosfi Andri selaku pemimpin Bank Nagari cabang Jakarta. Kepada Bapak Yosfi Andri, apabila ada glory speech yang ingin disampaikan, harap menyampaikannya dalam waktu 1 menit. Terima kasih atas penghargaan yang diterima, tentunya kolaborasi antara media dengan perbankan, khususnya Bank Daerah, BUMD, terjalin selanjutnya. Dan kami Bank Nagari adalah Bank Pembangunan Daerah yang pertama berada di luar daerahnya, di Jakarta, tentunya akan selalu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan memberikan kontribusi yang positif bagi daerah kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada PT Bank Nagari. Penghargaan selanjutnya akan diberikan kepada PT Bank Pembangunan Daerah Bali dengan kategori BPD dalam penghargaan Top BUMD 2025 with strong commitment to empowering local MSMEs through productive and inclusive financing. Penghargaan selanjutnya diberikan kepada PT BPD Banten dalam kategori BPD meraih penghargaan Top BUMD 2025 with solid partnership synergy to improve services efficiency. Penghargaan selanjutnya akan diberikan kepada PT Bank Pembangunan Daerah Lampung dengan kategori BPD dan meraih penghargaan Top BUMD 2025 with banking services development to improve transactions convenience. Penghargaan selanjutnya diberikan kepada PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara dalam kategori BPD meraih penghargaan Top BUMD 2025 with comprehensive regional impact through innovation, collaboration, and inclusive financial growth. Penghargaan ini diterima oleh Bapak Muhammad Darwis Dahlan selaku pemimpin kantor cabang Jakarta. Baik, kepada Bapak Muhammad Darwis Dahlan, apabila ada glory speech yang disampaikan, harap menyampaikannya dalam waktu 1 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Alhamdulillah kami mewakili Bank Sultra, Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara, mengucapkan terima kasih kepada Warta Ekonomi atas kepercayaan dan pengakuan yang diberikan. Terima kasih juga kepada nasabah maupun stakeholder Bank Sultra dimanapun. Bapak Ibu, penghargaan ini menjadi pengingat, penguat, sekaligus pemacu bagi kami Bank Sultra untuk terus tumbuh secara sehat dan berdaya saing dengan cara inovasi produk dan layanan. Terima kasih yang mengucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mengucapkan selamat kepada PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara. Penghargaan selanjutnya akan diberikan kepada PT Jaklinko Indonesia dalam kategori Special Mention for Transportation dan meraih penghargaan Special Acknowledgement to Jaklinko as a joint venture for advancing smart mobility and fair integration in support of inclusive urban mobility dan akan diterima oleh Ibu Suci Rahmadani selaku Corporate Communication Manager. Baik, kepada Ibu Suci Rahmadani apabila ada glory speech bisa disampaikan dalam waktu kurang lebih 1 menit.
Baik, selamat sore semuanya. Saya mewakili Direksi dan juga Manajemen PT Jaklingko Indonesia mengucapkan terima kasih atas penghargaan ini dan juga kepada Bapak Muhammad Ihsan dan juga Warta Ekonomi dan seluruh tim. Apresiasi ini kami adalah joint venture itu dari beberapa BUMD di Jakarta khususnya di bidang transportasi dan menjalankan amanah untuk digitalisasi pembayaran transportasi di Jakarta dan harapannya nanti juga berlanjut ke beberapa daerah di Indonesia. Kami sangat berterima kasih dan kami berharap ini menjadi semangat kami untuk terus melakukan smart mobility gitu ya, khususnya di bidang pembayaran di transportasi. Terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada PT Jaklingko Indonesia. Ya Farhan, dan itu dia adalah para pemenang penghargaan kita untuk siang hari ini. Selamat sekali lagi dan kami juga turut mengundang para pemenang penghargaan untuk naik ke atas panggung. Kita akan melakukan sesi foto bersama dengan Bapak Muhammad Ihsan selaku CEO dan Chief Editor dari Warta Ekonomi Group. Baik, kepada seluruh pemenang penghargaan bisa turut naik ke atas panggung untuk berfoto bersama. Boleh sambil dibawa piagam penghargaannya Bapak Ibu sekalian. Ya, untuk teman-teman fotografer dan juga media boleh mengabadikan momen ini. Apakah sudah semua? Baik, kalau begitu kita foto dulu. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Dengan tangan kanan mengepal. Ya, pose semangat. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Satu lagi Bapak Ibu, posisi sambil ngobrol, candid. Iya. Oke, boleh difoto. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Ya, kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk para pemenang penghargaan Indonesia Best BUMD Awards 2025. Kami persilakan untuk kembali ke tempat duduknya masing-masing. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada para pemenang penghargaan di siang hari ini. Baik, para hadirin, para tamu undangan yang terhormat, demikianlah rangkaian acara yang dipersembahkan oleh Warta Ekonomi Group. Mana acara ini dikelola oleh Kuadran 1 Komunika yang merupakan salah satu grup bisnis Warta Ekonomi yang bergerak di bidang agency dan event organizer. Terima kasih tak terhingga kepada para pihak yang telah hadir serta mendukung jalannya kegiatan pada siang hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Perumda Pengolahan Air Limbah Jaya, PT Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur atau Bank UMKM Jatim, PT Bank Pembangunan Daerah Bali, PT Bank Nagari, PDAM Surya Sembada Kota Surabaya, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara, PT MRT Jakarta Perseroda, dan PT Transportasi Jakarta Transjakarta. Akhir kata saya Natalia Hosiana. Saya Farhan Feisgeral. Sampai jumpa di kegiatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.